Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Yani Resti Wijaja SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan kepada rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan virtual ini. Perkenalkan, saya Erlangga Aditya Kusuma. Di sini saya selaku moderator dalam presentasi ini dan saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Hasim Adnan, Nandi, Tugu Permana, Nursifa Ajijah, Neng Tasya, Novi Putri, dan Monica Lasardi. Pertama-tama, angka baiknya kita mengucapkan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk perusahaan yang kami pilih sebagai riset studi kasus adalah perusahaan PT Ceres yang berlokasi di Jalan Muhammad Toha nomor 94 Bandung. PT Ceres ini berkecimpung di dunia makanan ringan. Sejarah perusahaan awalnya PT Ceres ini didirikan oleh orang Belanda dengan nama asli NV Ceres. Namun ketika Jepang menduduki Indonesia, orang Belanda tersebut kembali ke negara asalnya dan menjual PT Ceres ini kepada orang Indonesia. Sejak krisis moneter pada tahun 1998, PT Ceres telah berganti kepemilikan dan menjadi PMA dengan induk perusahaannya yaitu Petra Foods. Grup Ceres ini menjual aneka ragam coklat dari yang kualitasnya sedang hingga kualitasnya tinggi. Mereka biasanya melayani coklat untuk orang kecil, orang dewasa, dan juga remaja. PT Ceres ini terletak di Jalan Muhammad Toha nomor 94 Bandung dan bernuansa minimalis dengan warna krem dan juga putih. PT Ceres ini awalnya hanya seluas 10 hektar, namun sekarang telah berkembang pesat menjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan. Visi dari PT Ceres yaitu tetap mendominasi pangsa pasar konvensioneri di Indonesia dan menjadi pemain utama di pasar regional Asia Tenggara. Misi dari PT Ceres yaitu berada di segmen pasar konvensioneri, terlibat dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Tujuan dari PT Ceres yaitu memenuhi kebutuhan konsumen akan coklat berkualitas tinggi, menyerap tenaga kerja dari daerah sekitar maupun luar daerah sekitar, sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran dan peningkatan taraf hidup tenaga kerja. Memproduksi coklat yang berkualitas tinggi hingga ditinjau dari sudut ekonomi perusahaan dapat memuaskan konsumen. Jenis produk dari PT Ceres yaitu coklat merek Delphi, Silver Queen, coklat Chunky Bar, Top, Ceres, Ritz, Ayam Jago, Tulip, Wafer Briko, dan biskuit Selamat. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengenalkan terhadap prosedur sistem pemberjalanan di PT Ceres, yang dimana ini terdiri dari komponen dan juga lingkungan luar. Komponen itu terdiri dari CEO, direktur utama, direktur divisi, manajer, akuntan, konsultan, supervisor, marketing, leader, karyawan, hingga tim produksi. Adapun untuk lingkungan luar, yaitu ada mitra, ada supplier, dan juga ada konsumen. Terima kasih. Yang keempat yaitu batasan. Dalam batasan perusahaan ini memiliki 4 poin. Yang pertama yaitu pemesanan bisa dilakukan secara online, biasanya terdapat di e-commerce atau platform, ataupun bisa pemesanan ini bisa dilakukan secara offline, biasanya di gerai-gerai tertentu. Yang kedua yaitu transaksi bisa dilakukan secara cash ataupun cashless. Biasanya cashless ini dilakukan secara via transfer. Yang ketiga yaitu produk klaim. Maksudnya di sini jika ada barang yang tidak disukai oleh konsumen, maka bisa diklaim produk tersebut. Nah, biasanya karyawan-karyawan tertentu ataupun pihak-pihak tertentu akan melakukan musyawarah dan melakukan pengecekan ulang terhadap produk yang diklaim. Poin keempat yaitu mengganti barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Hal ini dilakukan jika konsumen tidak ingin diganti dengan potongan harga, dengan syarat konsumen harus menunggu beberapa waktu untuk barang yang diperbaiki. Jalinan di sini ialah hubungan orang-orang yang saling terkait. Yang pertama adalah konsumen kepada customer service, di mana ia mengeluh kepada customer service bahwa ia telah membeli produk yang cacat, seperti adanya ulat ataupun hewan lainnya, adanya plastik di dalam produk, ataupun barang-barang yang tidak diperlukan dalam produk seperti bahan yang tidak fresh. Dan juga customer service kepada bagian manajemen, di mana customer service memfollow up masalah
atau kasus yang terjadi pada konsumen. Selanjutnya, bagian manajemen kepada customer service memberikan pemahaman untuk kemudian disampaikan kepada konsumen bahwa negosiasi dari perusahaan berupa penggantian produk baru, pemberian diskon, dan juga permintaan maaf. Baik, terima kasih. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan pemaparan, yaitu karakteristik selanjutnya. Di sini ada masukan atau input. Masukan di sini berupa penginputan pemesanan produk. Kemudian selanjutnya ada proses. Adapun proses di sini, proses pemesanan di sini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dapat melakukan pemesanan secara online, dan yang kedua dapat juga melakukan pemesanan secara offline. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui oleh konsumen dalam melakukan pemesanan secara online. Yang pertama, konsumen dapat menghubungi PT Ceres melalui web utama PT Ceres. Kemudian di dalam web itu terdapat nomor yang bisa langsung terhubung kepada administrator. Kemudian setelah itu akan diarahkan kepada pembayaran. Kemudian mitra akan mendapatkan invoice atas pemesanannya. Kemudian barang akan dikirim. Kemudian, adapun langkah-langkah yang harus dilalui oleh konsumen dalam melakukan pemesanan secara offline. Yang pertama, konsumen dapat langsung datang dan menemui administrator, kemudian melakukan pemilihan produk. Kemudian konsumen mendapatkan invoice atau MOU jika transaksi di atas 10 juta rupiah. Kemudian konsumen membayar secara down payment ataupun full payment. Kemudian setelah produk selesai, produk tersebut akan langsung dikirimkan oleh tim pengirim. Kemudian karakteristik selanjutnya ada keluaran atau output. Di sini berupa kwitansi, ada invoice digital, ada MOU, dan laporan keuangan. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu ada sasaran atau tujuan, yang mana sasaran dan tujuannya itu adalah agar pengelolaan data perusahaan dapat menghasilkan informasi yang jelas, mudah dibaca dan dicari, relevan dan akurat bagi pihak yang membutuhkan, baik itu pihak internal maupun bagi pihak eksternal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Struktur organisasi PT Ceres. PT Ceres di sini dipimpin oleh seorang CEO dan didampingi oleh Direktur 1 dan juga Direktur 2. Di bawah Direktur ini mereka memiliki 10 bagian divisi. Yang pertama ada Cokbar, Cangkibar, Cokrice, Snack, IT, Teknik, Drags, Powder, Big Sweet, dan juga Twister. Tiap divisi ini mereka memiliki 1 hingga 2 manajer dan memiliki 1 supervisor, 1 kepala regu, dan paling bawah yaitu golongan karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh PT Ceres. Yang pertama ada kesalahpahaman dengan konsumen, biasanya meliputi keterlambatan pengiriman barang atau produk yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Selanjutnya ada kelangkaan ketersediaan bahan baku dari supplier. Kelangkaan ini dapat menghambat kegiatan produksi dan akhirnya menyebabkan kehilangan konsumen dan penjualan menurun. Selanjutnya ada kesalahpahaman antara pihak administrasi dengan pihak produksi. Misalnya seperti produk yang tidak sesuai dengan kualifikasi tapi diloloskan. Seperti itu, atau tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh pihak administrasi mengenai keinginan konsumen kepada pihak produksi. Tetapi produk yang keluar atau yang didistribusikan itu beda. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan dari materi hari ini adalah sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sebagai bisnis informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, serta menganalisis suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari brainware, hardware, maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi.
SIM bekerja dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa sistem online untuk dianalisis. Kemudian, SIM akan melaporkan hasil analisis tersebut untuk membantu manajemen mengambil keputusan, membuat perencanaan, atau memecahkan suatu masalah. Adapun sistem informasi manajemen yang PT Seres gunakan adalah Sistem Informasi Manajemen Pemesanan Produk Seres, Coklat, dan Biskuit. Informasi yang kami dapat dari wawancara dan survei adalah bagaimana alur PT Seres dalam pemesanan produk oleh mitra. Terima kasih.